Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita dengan topik sistem urinaria. Capaian pembelajaran kita setelah mempelajari materi hari ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk pertama, mampu mengidentifikasi organ yang berhubungan dengan sistem urinaria. Yang kedua, mampu menguraikan struktur dan fungsi ginjal, nefron, ureter, kandung kemih, dan uretra. 3. Menjelaskan proses yang terlibat dalam pembentukan urin. Yang keempat, mampu menjelaskan bagaimana keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit dipertahankan. Yang kelima, mampu membandingkan dan membedakan proses berkemih pada bayi dan orang dewasa. Dan yang keenam, mampu menjelaskan penyakit yang terkait dengan sistem urinaria. Oke, sebagai pendahuluan, berbicara tentang sistem urinaria atau perkemihan, maka kita akan berbicara tentang bagaimana sistem pengeluaran atau ekskresi zat-zat hasil metabolisme tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi. Nah, sistem perkemihan ini sangat penting dalam rangka mempertahankan volume dan kesokan komposisi cairan tubuh dalam batas normal, sehingga tubuh kita tetap adanya keseimbangan atau homeostatis dalam tubuh kita. Jadi ketika ada suatu zat yang kita masukkan untuk menjaga keseimbangannya, maka harus ada zat yang dikeluarkan. Nah, itulah fungsi dari sistem perkemihan atau urinaria ini. Organ sistem urinaria terdiri dari satu pasang ginjal, satu pasang saluran ureter, kemudian ada kandung kemih, dan tempat pengeluarannya itu uretra. Kita akan bahas satu persatu masing-masing organ dalam sistem urinaria ini. Pertama, ginjal. Ginjal terletak di dinding abdomen posterior, masing-masing satu buah di sisi kiri dan kanan kolom vertebrata, di belakang peritoneum dan di bawah diafragma. Ini posisinya ya. Tinggi ginjal adalah dari vertebrata toraksik ke-12 sampai lumbar ketiga. Nah, itu dihitung dari tulang belakang kita posisinya. Dan dilindungi oleh sangkar iga. Nah, ini ya, ada iga di sini. Ginjal kanan biasanya sedikit lebih pendek daripada ginjal kiri, karena di atas ginjal kanan terdapat ruang yang ditempati oleh organ hati. Ginjal merupakan organ berbentuk kacang yang panjangnya 11 cm, lebarnya 6 cm, tebalnya 3 cm, serta beratnya sekitar 150 gram. Ginjal melekat pada posisinya karena berikatan dengan suatu massa lemak. Selubung fascia renal fibroelastik membungkus ginjal dan lemak ginjal. Ada tiga area jaringan yang dapat dibedakan ya dari ginjal ini. Pertama, kalau kita bedah ya bagian longitudinal ginjal bagian kanan ini, maka kita akan lihat bahwa paling luar ginjal itu dilapisi oleh suatu kapsul yang disebut dengan kapsul fibrosa. Ini nanti dikelupasin ya bagian kapsul. Jadi ini bukan di dalam, tapi kalau bentuknya mengelupas ini akan dikelilingi oleh suatu kapsul fibrosa. Kemudian ada yang namanya korteks. Nah, korteks ini adalah lapisan jaringan yang berwarna coklat kemerahan, tepat berada di bawah kapsul dan di luar piramid. Nah, kemudian ada yang disebut dengan medula atau piramid, merupakan lapisan terdalam ginjal yang terdiri atas striasi atau garis-garis yang berbentuk kerucut yang pucat atau disebut dengan piramid renal. Kemudian ada hilum, merupakan batas medial ginjal berbentuk cekung konkav, tempat masuknya pembuluh darah dan pembuluh limfe ginjal, ureter, dan saraf. Di sini ya. Kemudian ada pelvis renal. Pelvis renal merupakan struktur yang berbentuk corong yang bekerja sebagai wadah penampung urin yang dibentuk oleh ginjal. Pelvis renal memiliki sejumlah cabang-cabang di bagian distal yang disebut dengan kaliks. Ya,
Ini cabang-cabangnya disebut dengan kaliks. Dan masing-masing kaliks mengelilingi aspek piramid renal. Urin dibentuk di ginjal melalui papila di aspek piramid ke kaliks minor, kemudian di kaliks mayor sebelum melalui pelvis ke ureter. Dinding pelvis terdiri atas otot-otot polos dan dilapisi oleh epitelium transitional. Peristalsis otot polos berasal dari sel pemacu di dinding kaliks yang mendorong urin melalui pelvis dan ureter ke kandung kemih. Kemampuan ini merupakan sifat intrinsik otot polos, tidak di bawah kendali saraf. Nah, ini merupakan nanti ada hubungannya ya sistem persarafan dengan sistem perkemihan ini. Nah, ginjal ini memiliki unit fungsional yang disebut dengan nefron. Nah, jika kita lihat nanti garis-garis ini ya yang terdapat di medula ini tersusun oleh nefron-nefron. Nah, kira-kira jumlah nefron itu tiap ginjal ya, masing-masing ginjal itu kurang lebih mengandung 1 juta. 1 juta nefron tiap ginjalnya. Jadi kalau ginjal kita ada 2 berarti unit fungsional dari ginjal itu yaitu nefron itu kita memiliki sekitar 2 juta nefron. Ini beberapa fungsi dari ginjal ya. Pertama untuk pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Nah, contohnya juga kalau misalnya kita minum obat ya, ada yang dikeluarkan hasil metabolisme obat itu, ada yang dikeluarkan melalui urin, ada yang dikeluarkan melalui feses. Kalau dikeluarkan melalui urin berarti dia zat-zat metabolisme tubuh itu larut dalam air. Kalau yang dikeluarkan melalui feses berarti zat-zat tersebut larut dalam lemak. Fungsi yang kedua mempertahankan suasana keseimbangan cairan, osmotik, dan ion. Nah, ini sangat penting ya bagi tubuh kita ya. Misalnya dalam keadaan dehidrasi, nanti ginjal akan mereabsorpsi air lebih banyak. Nah, atau kalau misalnya kita dalam keadaan minum yang berlebihan ya, maka ginjal juga akan mengatur fungsinya sehingga bisa mengeluarkan air itu melalui urin. Kemudian mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Fungsi hormonal dan metabolisme di mana di ginjal ini ada beberapa hormon yang dihasilkan dan mempengaruhi fungsi ginjal. Nah, nanti kalian kalau tidak salah sudah belajar ya tentang kelenjar-kelenjar. Kemudian mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein, ureum, kreatinin, dan amonia. Nah, makanya urin itu berbau amonia ya, karena itu hasil dari metabolisme protein. Kita masuk ke bagian unit fungsional ginjal yaitu nefron. Nah, nefron ini bukan sel ya, tapi merupakan suatu gabungan dari beberapa sel ya dan jaringan ya. Makanya disebut sebagai unit fungsional karena penyaringan darah itu bekerja di nefron ini, terjadi di nefron ini. Nah, nefron ini terdiri dari glomerulus, kemudian kapsula Bowman, kemudian ada tubulus proksimal, kemudian ada ansa Henle atau lengkungan Henle, kemudian ada tubulus distal, dan ductus coledicus. Oke. Ini gambarnya ya. Jadi ketika ginjal tadi yang kita sudah jelaskan bagian-bagiannya, nah kemudian diambil dari bagian medulanya ini, ya jika diperbesar itu akan terlihat tersusun dari banyak nefron ya yang sampai 1 juta nefron per ginjalnya. Nah, nefron ini terdiri dari yang tadi ini. Ya, bagiannya itu minimal ada 6 bagian dari nefron. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi tadi ada glomerulus. Ini jika diperbesar nefronnya itu, maka ada bagian yang disebut dengan glomerulus. Glomerulus ini eh, diselimuti ya, diselimuti oleh kapsula Bowman. Nah, setelah itu ada tubulus proksimal.
Ya, setelah turbulus proksimal ini ada lengkungan yang disebut dengan lengkungan Henle.